Untuk menghadapi teman diskusi yang ngeyel, berpikiran tertutup, picik, tidak dapat menerima pendapat orang lain, dan hanya mau menang sendiri, terkadang kita harus menggunakan bahasa dan pemikiran mereka. Tidak ada gunanya jikalau kita juga kekeh menggunakan argumentasi kita. Itu hanya akan membawa kepada perdebatan yang tidak berujung atau debat kusir. Begitupun dalam menghadapi kelompok LGBT ini. Apapun dalil kita, baik itu dalil sahih dari agama maupun ajaran etika moral masyarakat umum, mereka tetap tidak akan bergeming. Apalagi gerakan mereka ini didukung secara masif, baik dari negara-negara barat dan tentu saja dari badan-badan PBB. Oleh sebab itu, dalam video ini, kita akan membahas bahayanya LGBT. Justru dari dokumen serta penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mereka sendiri, baik itu dari kelompok independen ataupun dari otoritas pemerintahannya. Ada baiknya teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, download terlebih dahulu dokumen tersebut. Link download dapat dilihat pada area deskripsi video di bawah. Judul dokumen Top Health Issues for LGBT Populations Information and Resource Kit. Diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Kita akan membahas LGBT dari perspektif kesehatan, baik dari kesehatan fisik dan seksual dan juga kesehatan kelakuan. Dari kesehatan fisik dan seksual, dapat dilihat bahwa kelakuan LGBT ini dapat mengundang penyakit-penyakit yang berbahaya, bahkan beberapa di antaranya belum ada obatnya. Dari sisi kesehatan perilaku, dapat dilihat pelaku LGBT akan cenderung mempunyai gangguan mental dan kejiwaan, keinginan bunuh diri, serta kecenderungan untuk mengkonsumsi barang-barang terlarang. Berbekal pemahaman ini, kiranya kita dapat memagari anak-anak kita, saudara-saudara kita dari jeratan kelompok LGBT. Mohon video ini disaksikan sampai akhir agar kita bisa memahaminya serta tidak gagal paham. Untuk mengembangkan channel ini lebih baik lagi, mohon bantuan saudara-saudaraku untuk subscribe channel Info Muslim. Salam min ba'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam min ba'id. Salam dari jauh namun dekat di hati. Seperti kita tahu, saat ini gelombang serangan paham-paham dari barat lagi masif-masifnya. Salah satu yang lagi viral saat ini adalah penyusupan isme LGBT. Malah bukan sembunyi-sembunyi lagi, semakin terang-terangan. Belum lama ini utusan dari Presiden Amerika Joe Biden, yaitu Jessica Stern, berencana mengunjungi sejumlah negara di Asia Tenggara untuk mensosialisasikan perlindungan terhadap kaum LGBT. Mereka berlindung di balik HAM dalam penyebarannya. Hal ini juga didukung penuh oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB, UNCHR. Alhamdulillah, di Indonesia masih banyak umat Islam yang peduli dengan niat busuk mereka. Petinggi-petinggi umat Islam langsung mengecam rencana kehadiran wakil LGBT ini, di antaranya Dr. Anwar Abbas serta Kiai Haji Khalil Nafis dari MUI, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Majelis Dakwah Islamiyah MDI, dan tak lupa dari ulama-ulama serta guru-guru kita seperti Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Kiai Haji Idrus Romli, Ustadz Adi Hidayat, dan lain-lain. Selain dari umat Islam, penentangan terhadap gerakan masif LGBT juga muncul dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Walubi, dan Majelis Agama Konghucu Indonesia, Matakin. Mereka menyimpulkan bahwa LGBT jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Untuk mengetahui apa hukum dari LGBT ini, guru-guru kita telah merinci dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis.
Dalil-dalil ini sering kita sebut dalil nakli, dalil yang tertuang langsung, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah. Akan tetapi pelaku dan pendukung LGBT ini begitu bebal dengan dalil-dalil tersebut. Salah satu ceramah yang secara tegas mengupas tentang LGBT ini adalah ceramah dari guru kita Kiai Haji Idrus Romli. Bagaimana hukum LGBT di dalam Al-Quran dan hadis dipaparkan secara jelas. Teman-teman bisa buka linknya di deskripsi di bawah ini. Dalam video ini, kita tidak akan mengulangi dalil-dalil nakli tersebut. Mari kita bahas LGBT ini dari perspektif akal sehat dan ilmu pengetahuan, atau kita sering sebut dalil akli, yaitu dalil yang didasarkan pada pemikiran akal yang sehat dan logis serta didukung keilmuan modern. Hal ini saya angkat karena orang-orang liberal mengangkat tinggi-tinggi akal pikiran mereka dengan mencampakkan ilmu-ilmu keagamaan. Mari kita lihat apakah pemikiran mereka tersebut hebat atau malah mereka yang pinter keblinger. Kita akan membahas sebuah dokumen berupa laporan serta penelitian yang dikembangkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Tepatnya penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Amerika Serikat tentang bahayanya LGBT serta penyakit-penyakit yang menyertainya. Riset tersebut berjudul Top Health Issues for LGBT Populations Information and Resource Kit dari SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, salah satu instansi di dalam Department of Health and Human Services (HHS) atau Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Dokumen di atas bisa teman-teman download, linknya ada di deskripsi di bawah. Bagian A dan B tidak perlu dibaca, apalagi dihafal. Itu adalah pengertian-pengertian tentang istilah-istilah LGBT serta pembahasan mengenai identitas gender. Yang perlu kita telaah adalah bagian C hingga bagian F. Lesbian. Kita lihat bagian C. Bagian ini membahas tentang lesbian, huruf pertama dari LGBT. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, ataupun secara spiritual. Lesbian termasuk ke dalam keluarga besar homoseksual, yaitu penyuka sesama jenis. Kesehatan fisik. Apa saja penyakit fisik yang mengintai para lesbian ini? Yang pertama adalah penyakit jantung. Kebiasaan jarang berolahraga, obesitas, serta merokok lazim ditemui pada para lesbian. Hal inilah yang memicu resiko sakit jantung lesbian lebih tinggi daripada wanita normal. Yang kedua adalah kanker. Lesbian mempunyai resiko jauh lebih tinggi untuk mengalami kanker payudara. Sedangkan faktor yang dapat mengurangi kanker payudara ini adalah hormon yang dikeluarkan oleh tubuh pada saat wanita hamil dan menyusui. Sebagaimana kita ketahui, lesbian tidak akan mungkin hamil apalagi menyusui. Yang ketiga adalah cedera dan kekerasan fisik. Selain kekerasan yang mungkin terjadi dari pihak keluarga ataupun lingkungan setempat, lesbian juga mengalami kekerasan fisik oleh partner lesbiannya sendiri. Malah angkanya di 56,4%. Berarti setiap 2 kali melakukan hubungan intim sesama jenis, 1 kali bakal terjadi kekerasan fisik oleh pasangannya. Mengerikan bukan? Kesehatan perilaku. Yang pertama adalah gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental yang sering terjadi pada para lesbian adalah depresi, fobia, dan stres. Bunuh diri. Studi menunjukkan bahwa para lesbian serta biseksual mempunyai pemikiran untuk bunuh diri 2 hingga 2,5 kali lipat dibanding wanita normal. Yang ketiga adalah pemakaian obat dan bahan terlarang. Studi menunjukkan bahwa wanita lesbi mempunyai kebiasaan merokok
1,5 hingga 2 kali lipat dari wanita normal. Merokok di sini diartikan menghisap tembakau ditambah barang-barang terlarang serta ganja, marijuana, dan lainnya. Gay. Gay merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu laki-laki yang hanya tertarik pada individu yang sejenis, yaitu laki-laki juga. Kesehatan fisik. Penyakit jantung. Seorang gay memiliki resiko terkena penyakit jantung yang tinggi. Hal ini diakibatkan karena kebiasaan konsumsi tembakau serta alkohol yang berlebihan. Yang kedua adalah kanker. Kaum gay berhubungan seksual, lewat lubang dubur, sehingga beberapa kanker mengintai para gay, yaitu kanker prostat, testis, dan kanker anal, serta juga kanker usus. Selain itu, karena hubungan menjijikan tersebut, maka seorang gay mempunyai resiko tinggi mengidap virus HPV, Human Papilloma Virus, yaitu virus yang menyebabkan kutil pada alat kelamin serta anal. Yang ketiga adalah cedera dan kekerasan fisik. Seperti disebutkan pada bagian lesbian, gay juga mengalami kekerasan yang ironisnya diakibatkan oleh pasangan gaynya sendiri. Makanya tak heran, di negeri kita ini beberapa waktu ke belakang ada kasus-kasus pembunuhan gay yang tak lain dilakukan oleh pasangan gaynya itu sendiri. Kesehatan perilaku. Gangguan kesehatan mental. Sama seperti lesbian, gay sering mengalami depresi dan kecemasan yang berlebihan. Bunuh diri. Sama seperti saudarinya, lesbi, studi menunjukkan bahwa para gay mempunyai pemikiran untuk bunuh diri yang jauh lebih tinggi dibandingkan pria normal. Yang ketiga adalah pemakaian obat dan bahan terlarang. Studi menunjukkan bahwa para gay ini mengkonsumsi tembakau, alkohol, dan obat-obatan terlarang jauh lebih tinggi dari pria normal. Media penularan penyakit seksual, HIV dan AIDS. Ini adalah fakta yang kaum LGBT sering membantahnya. Namun penelitian yang dilakukan di tahun 2006 menunjukkan bahwa 48% dari 1 juta pengidap HIV di Amerika Serikat adalah gay atau pria yang berhubungan seks dengan pria. Jadi hampir setengah dari pengidap HIV AIDS adalah kaum gay. Masih mau mengelak? Selain HIV dan AIDS, mereka juga mengidap penyakit lainnya yang belum ada obatnya, yaitu virus hepatitis A, B, C, dan HPV, Human Papilloma Virus. Apalagi penyakit-penyakit semisal sipilis, gonorrhea, chlamydia, public lice atau kutu kemaluan, anal papiloma, kutil anal, itu sudah lazim ada pada kaum gay. Biseksual. Biseksual adalah individu yang menunjukkan ketertarikan pada semua jenis kelamin, atau bahasa slangnya ACDC, sama laki boleh, sama cewek boleh. Ini adalah gabungan dari 2 penyakit di atas, yaitu lesbian dan gay. Dapat ditebak bahwa ancaman kesehatan bagi biseksual adalah kumulatif dari gay dan lesbian. Kesehatan fisik. Penyakit jantung. Resiko penyakit jantung pada biseksual lebih tinggi dari wanita atau pria normal, namun lebih rendah dari lesbian ataupun gay. Kanker. Gabungan dari penyakit kanker pada lesbian dan gay, semisal kanker payudara, kanker prostat, testis, kanker anal, juga kanker usus, serta HPV. Cedera akibat kekerasan. Data menunjukkan bahwa seorang biseksual dewasa mengalami kekerasan fisik dari pasangannya sekitar 47,4% dibandingkan pasangan normal. Mirip-mirip dengan gay dan lesbian, bukan? Kesehatan seksual. Risiko penyakit HIV/AIDS. Riset menunjukkan bahwa wanita biseksual memiliki risiko tinggi dari kebiasaan seksualnya ini, dengan bergonta-ganti pasangan pria dengan pengidap HIV yang juga bergonta-ganti pasangan wanitanya. Penyakit kelamin wanita. Riset juga menunjukkan
Wanita biseksual yang bergonta-ganti pasangan wanita mempunyai resiko tinggi terkena penyakit infeksi vagina, semisal penyakit vagina yang disebabkan oleh bakteri, Trichomonas dan herpes. Ketiga, penular atau carrier penyakit seksual. Studi memperlihatkan bahwa pria biseksual adalah carrier atau pembawa atau penular berbagai jenis penyakit seksual terhadap pasangan seksualnya. Kesehatan perilaku, gangguan kesehatan mental. Studi termutakhir, seorang biseksual secara konsisten akan mengalami depresi dan kecemasan 2 kali lipat dari seorang pria atau wanita normal. Bunuh diri. Hasil survei dari 33 fasilitas kesehatan di Amerika menunjukkan bahwa orientasi seksual yang berbeda dari kelaziman, kita menyebutnya penyimpangan orientasi seksual, mempunyai dampak yang signifikan terhadap emosi stres dan penyakit mental lainnya. Studi lainnya memperlihatkan biseksual dilaporkan mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk melukai diri sendiri, pemikiran bunuh diri, serta percobaan untuk bunuh diri. Studi terkini melaporkan bahwa biseksual sangat tidak bahagia dengan kehidupannya dibanding dengan individu yang normal. Pemakaian obat dan bahan terlarang. Data menunjukkan bahwa kaum biseksual mempunyai nilai yang tinggi untuk merokok dan konsumsi minuman keras. Transgender. Transgender adalah istilah yang menunjukkan bahwa identitas gender seseorang berbeda dari gender yang dikaitkan dengan jenis kelamin yang ditetapkan pada saat lahir. Kesehatan fisik. Cedera akibat kekerasan fisik. Yang sangat menonjol dari gangguan kesehatan fisik dari transgender adalah kekerasan fisik yang dialaminya, baik itu dari masyarakat sekitar maupun dari pasangan seksual transgender tersebut. Kesehatan perilaku. Bunuh diri. Studi menunjukkan bahwa pemikiran untuk bunuh diri dari kalangan transgender adalah berkisar antara 38% hingga 65%. Secara kasar, dapat disimpulkan bahwa dari 2 orang transgender, maka salah satunya berpikiran untuk bunuh diri. Lebih mengejutkan lagi, studi memperlihatkan bahwa 16 hingga 32% dari kaum transgender melakukan percobaan bunuh diri. Secara kasar, dapat disimpulkan bahwa dari 3 orang transgender, maka akan ada 1 transgender yang melakukan upaya bunuh diri. Saya buatkan ilustrasi sebagai berikut. Jikalau kita akan berkunjung ke teman kita di seberang sungai, apa yang akan kita lakukan? Tentunya ada 2 jalan untuk sampai ke rumah teman kita di seberang sungai. Yang pertama adalah berenang melalui sungai tersebut. Yang kedua adalah melewati jembatan yang dibangun di atas sungai tersebut. Jika sungai tersebut tidak lebar, airnya tenang, cetek, tidak dalam, tidak ada hewan buas dan mematikan, mungkin kita akan mesem-mesem aja jika ada orang yang memilih untuk merenangi sungai tersebut untuk sampai ke tujuan. Namun jikalau kita sudah tahu sungai tersebut arusnya deras, airnya dalam, ada hewan-hewan berbahaya seperti buaya, ular, lintah, dan lain-lain, maka sebagai orang yang normal dan waras, berakal sehat serta cerdas, tentu akan mempergunakan jembatan untuk sampai ke tujuan. Tetapi jika ada yang masih nekat merenangi sungai tersebut, jangan marah kalau Anda dikatakan bodoh, tidak punya akal, dan nyari mati aja. Seorang LGBT biasa berkata, itu kesenangan kami sendiri, tidak merugikan orang lain. Salah. Itu perkataan seseorang yang benar-benar picik dan tidak bertanggung jawab. Ayo kita jawab. Yang pertama, menjadi seorang LGBT tentunya pasti merugikan dirinya sendiri. Jika seseorang sudah tidak memperdulikan dirinya sendiri, sudah pasti dia tidak akan memperdulikan orang-orang sekitarnya. Yang kedua, dia lupa bahwa dia mempunyai kedua orang tua, ibu bapak yang mencintainya. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini,
orang tua yang waras mau mempunyai anak yang hidup dalam lingkungan LGBT. Tapi ada loh orang tua yang menerima anaknya jadi LGBT. Tidak, itu adalah bentuk keputusasaan orang tua. Pasrah akibat anaknya tidak mau berubah, bukan penerimaan secara tulus. Yang ketiga, dari dokumen di atas sudah jelas bahwa LGBT menjadi sumber dan pembawa atau carrier dari penyakit-penyakit berbahaya, bahkan penyakit yang belum ada obatnya. Apakah Anda tahu bahwa penyakit berbahaya seperti HIV, AIDS dapat ditularkan dari percikan darah pada luka, transfusi darah, ibu menyusui anak? Penyakit-penyakit kelamin berbahaya lainnya bisa ditularkan oleh seorang suami yang mungkin kebetulan berhubungan badan dengan wanita LGBT. Kemudian dia berhubungan intim dengan istrinya, sehingga seluruh keluarganya terkena penyakit berbahaya. Yang keempat, dengan adanya penyakit-penyakit berbahaya tersebut, bahkan ada yang belum ada obatnya, semua negeri mengalokasikan dana dan resource yang besar untuk penelitian penyakit tersebut, agar masyarakat bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Pernahkah Anda berpikir jika dana dan resource tersebut digunakan untuk membantu masyarakat dari jerat kemiskinan, kesehatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi umat? Anda benar-benar egois jika tidak bisa berpikir sampai sejauh itu. Yang kelima, dan ini yang paling ditakutkan oleh semua negara yang waras, dengan maraknya LGBT, maka generasi muda akan banyak yang rusak dan hancur mentalnya. Lebih jauh lagi, kita akan mewariskan generasi selanjutnya yang lemah serta tentu jauh lebih sedikit jumlahnya. Dengan demikian, kehancuran suatu bangsa hanya tinggal menunggu waktunya saja. Dengan dokumen di atas, kita diberitahu oleh Departemen Kesehatan Amerika, ini loh bahayanya seorang LGBT. Apakah kita masih mau terjun ke kubangan LGBT? Silahkan Anda jawab sendiri. Dari paparan di atas, yang kesemuanya bukan asumsi ataupun ngarang-ngarang yang seperti diomongkan oleh pelaku LGBT serta pendukung-pendukungnya, tetapi hal di atas berupa studi, survei, penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan yang mengeluarkan dokumen ini adalah instansi pemerintah resmi Amerika Serikat. Apakah pelaku LGBT serta pendukung-pendukungnya masih berani mengabaikan bahkan menentang fakta yang tersaji ini? Untuk saudara-saudaraku setanah air, terutama orang-orang yang masih ragu-ragu bersikap terhadap kaum LGBT atau malah mendukungnya dengan dalil HAM, bahwa ternyata untuk membuktikan LGBT ini sangat berbahaya dan perlu dihindari, tidak perlu dengan dalil Quran dan hadis ataupun ayat-ayat Bible bagi umat Kristiani. Artinya cukup dengan akal sehat, nalar yang logis, ilmu, serta penelitian ilmiah, maka dukungan terhadap LGBT harusnya runtuh seruntuh-runtuhnya, kecuali orang-orang yang akal dan pikirannya tidak terbuka alias tertutup. Pertanyaannya, apakah mereka, pelaku LGBT dan pendukungnya, tahu hal ini? Kemungkinan besar iya. Mereka yang di luar negeri, khususnya Amerika serta Eropa, pasti mengetahuinya. Tapi kenapa mereka tetap mendukung kampanye LGBT ini? Itulah yang harus dipahami, bahwa mereka sering mempunyai standar ganda dalam sesuatu hal serta mereka lebih mementingkan hawa nafsu mereka. Jika mereka tahu begitu dahsyatnya kemudaratan LGBT ini, kenapa mereka mendukung gerakan ini? Saya yakin bahwa otak di balik gerakan ini sangat mengerti bahwa LGBT tiada lain adalah perilaku yang menghancurkan suatu bangsa. Nah, itulah intinya, bahwa orang-orang di balik layar ini menginginkan kehancuran moralitas suatu kaum atau bangsa, sehingga mereka dengan mudah menguasai bangsa tersebut. Jadi, motifnya adalah penjajahan modern, baik di sisi ekonomi, budaya, serta peradaban. Apakah kita lupa ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti jalan hidup mereka. Pesan untuk saudara-saudaraku setanah air tercinta ini,
Relakah Bapak Ibu melihat anak-anak kita menjadi seorang LGBT, di mana kita telah urai bagaimana kemudaratan dari kehidupan LGBT ini? Mohon sebarluaskan, share video ini maupun dokumen yang kami paparkan, agar semua orang melek akan semua keburukan dari LGBT ini. Jika ada anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang terjerembab ke dalam kenistaan ini, marilah kita rangkul untuk disembuhkan, bukan malah didukung kelakuannya dengan dalih hak asasi manusia. Semoga kita semua terhindar dari penyakit kaum Nabi Lut ini. Amin.